Welcome to church. This is a special place to encounter God with people who are on a similar journey. No one is here by accident, and God's love for us is unfailing. This is a community that invites you to bring your struggles, your joy, and your regrets. No matter where your life has taken you, God is for you, and His faithfulness will sustain you. You are not here by accident. Today is a new day, and Jesus is worthy of our praise. So let's worship the God of all hope. Let's pray to the God who restores, and let's surrender to the God who's making all things new. You are welcome here. Welcome home, Shalom 2PM. Sekali lagi Shalom 2PM. Senang rasanya bisa hadir di rumah Tuhan hari ini, amin. Saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Mari kasih tos kanan kirinya, katakan kita adalah lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita sama-sama belajar lagu baru, come on. Sebab kita telah dipilih menjadi seorang pemenang, amin. Come on. Bangkitlah dan berkatakan berkat.
Yang masih siap boleh dong tangan kiri kanan dan bilang kita masih siap memuji Tuhan. Masih siap memuji Tuhan. Karena Tuhanlah pembela kita semua, amin. Kita beri tepuk tangan atas kepala kita semua. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Aku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Tak ku buktikan betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Dan ku nyatakan. Dan ku nyatakan Tuhanlah pembelaku. Ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja mimpi aku. Katakan. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh. Aku saksikan. Aku saksikan perbuatanmu dalam Kami rasakan hidupku. di setiap hidup kami. Aku buktikan Betapa besar. betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Semua nyatakan ya, come on. Dan ku nyatakan 1, 2, 3. Tuhanlah pembelaku. Ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja mimpi aku. Yang percaya dengan sepenuh hati. Kalau Tuhan Yesus di pihak kita, kita mengangkat tangan kita. Tangan kita di atas, come on. Kita menyembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Karena hatiku bersuka Tuhan. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenangan. Dengan sepenuh hati katakan. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenanganku. Hey! Kita semua lambang buat Tuhan, come on. Yeah.
menyemangati kita juga gitu. Untuk hari ini hari Minggu, besok hari Senin kita tetap harus ceria, tetap harus semangat gitu ya teman-teman. Amin. Amin. Oke teman-teman, aku mau menyambut kalau ada yang baru pertama kali hadir di 2PM boleh lambaikan tangannya. Kita mau welcome teman-teman di home kita, di rumah kita ada. Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Ada nggak? Coba lihat kanan kirinya, ada nggak ya? Ada nggak ya? Oke, hari ini semuanya jemaat yang setia, tepuk tangan dulu teman-teman. Luar biasa. Oke teman-teman, sebelum kita berbagi pengumuman, kita mau offering, kita mau persembahan dulu teman-teman. Teman-teman bisa scan Chris yang ada di depan atau yang ada di belakang kursi teman-teman. Pastikan namanya itu GBI PRJ ya teman-teman. Nah sebelum kita persembahan, kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang providing us. Engkau Allah yang terus memberikan apa yang kami butuhkan Tuhan. Dan kami bersyukur kami punya Engkau dan kami diberkati sama Engkau. Dan kalau sebentar kami memberi sebagian dari harta kami, dari apa yang kami punya. Tuhan berkati Tuhan, biarlah apa yang kami berikan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan bisa memperluas kerajaan-Mu. Kami mau memberi dengan sukacita Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi teman-teman. Oke, pengumuman pertama kita, gak capek-capek kita ngomongin ini teman-teman. Kita punya cool. Yang udah ikut cool angkat tangan tinggi-tinggi. Yang udah ikut cool. Tuh lihat tuh yang belum angkat tangan coba dilihat lirik-lirik. Bisa diajak-ajak gitu ya teman-teman ya. Cool itu luar biasa banget teman-teman. Aku udah gak bisa jelasin lagi bagaimana cool itu benar-benar jadi apa ya? Jadi bagian dari hidup kita gitu. Teman-teman di komunitas itu menjadi bagian dari diri kita, menjadi bagian dari hidup kita dan kita ngerasanya jadi gak sendiri gitu teman-teman ya. Karena kayak ya kita tahulah gimana hari-hari ini semakin jahat, semakin berat gitu ya teman-teman. Dan kalau kita survive sendiri kita gak akan bisa. Makanya kita butuh komunitas teman-teman, kita butuh cool. Jadi teman-teman bisa lihat banyak banget cool kita. Tinggal dipilih sesuai jadwal teman-teman, availability teman-teman. Di mana ada yang online, ada yang offline. Untuk pasangan muda juga ada, semuanya ada teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya hati untuk kayak, iya ya kayaknya gue butuh deh temen untuk berbagi gitu ya. Temen komunitas untuk kayak supaya gue gak sendiri gitu. Join di cool kita teman-teman ya. Ini juga ada Chris, ada barcode yang bisa kalian scan. Dan kalau mau tanya-tanya kita welcome banget teman-teman. Oke, nah hari ini tuh ada yang spesial teman-teman. Spesialnya apa? Kita mau denger sesuatu nih dari teman-teman kita. Oke, kita dengerin yuk sama-sama. Beri kemuliaan untuk Tuhan biar kita. Semangat, yeah. Oke, kenalin teman-teman yang belum kenal, aku Erik, aku mewakili bagian divisi dari pelayanan stage hand dan multimedia. Hari ini aku mau bagiin visi dan misi yang ada di 2PM. Jadi di 2PM kita punya visi untuk menjadikan 2PM a home and a hub. Untuk menjadikan 2PM rumah dan tempat perkumpulan untuk para dewasa muda untuk bisa tertanam dan bertumbuh di rumah Tuhan. Dan layaknya seperti semua rumah-rumah yang lainnya, every house has house rules. Every house has budaya-budaya yang mereka pegang. Dan tentunya di 2PM kita juga punya budaya atau culture yang kita mau pegang bareng-bareng sebagai fondasi dari pelayanan kita. Baik, yang pertama, we belong to the house. Lalu yang kedua, we are responsive to the word. Yang ketiga, we are expressive in our worship. Dan yang keempat, we are warm towards each other. Dan semuanya itu kita rangkum menjadi BRU. We belong, we responsive, we expressive, and we are warm towards each other. Dan kami percaya kalau misalkan kita ke gereja, Tuhan gak mungkin mau kita cuma datang ke gereja, duduk, dan pulang dengan sia-sia. Kami percaya kalau misalkan setiap kita yang datang ke rumah Tuhan, Tuhan ingin kita tertanam dan berbuah di gerejanya. Tuhan mau kita untuk bisa tertanam dan membangun gerejanya. That's why those who belong to the house, build the house. Amin. Seperti di Hagai 1 ayat 4, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahnya yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Siapa di sini yang ingin membangun rumah Tuhan? Oke, jadi
ini mungkin adalah step pertama untuk teman-teman di sini untuk bisa melayani, bisa membangun rumah Tuhan. Sebentar lagi teman kita Brenda akan present tentang hospitality. Mungkin ini adalah satu chance yang teman-teman nanti-nanti ya. Mungkin di hospitality adalah bagian yang, teman-teman biasanya suka melayani, suka menjamu orang, suka untuk welcome orang. Nanti kita dengar dan mungkin ini adalah salah satu step pertama untuk teman-teman bisa membangun rumah Tuhan. Oke, so please give a warm welcome to Brenda. Shalom 2PM. Shalom. Give applause dulu dong buat Eri. Yes. Bener banget nih teman-teman, kita di 2PM tuh harus merasa belong. Bukan sekedar ibadah rutin setiap minggu aja, tapi kita pun juga harus punya rasa memiliki dan ingin membangun rumah kita sendiri. Makanya nih, karena 2PM memiliki prinsip untuk membuat kita belong dan build the house, 2PM pun menyediakan kesempatan bagi kita. Kesempatan apa? Ini dia, volunteer atau pelayanan. Sesuai dengan yang tadi Erik udah jelasin, salah satu cara untuk belong dan build the house itu adalah pelayanan. Tapi tunggu dulu, mungkin ada beberapa di antara kita yang pas dengar kata pelayanan tuh langsung muncul banyak penolakan. Tapi gue gak bisa nyanyi. Gue introvert banget, mana bisa pelayanan. Gue pemalu parah, susah deh kalau harus sapa-sapa orang. Tenang guys, buat teman-teman yang mau pelayanan tapi masih kepikiran 3 tadi, 2PM tuh punya satu divisi pelayanan yang pas banget buat kalian. Ini dia nama pelayanannya. Nama pelayanannya hospitality. Kalau di Kamus Bahasa Indonesia artinya keramah tamahan. Tugasnya apa aja? Di setiap minggu kita ada 2 tugas nih teman-teman. Yang pertama menyediakan konsumsi, baik bagi pembicara maupun bagi teman-teman kita volunteer yang lain. Dan yang kedua adalah standby di ruangan VIP. Tugasnya untuk membantu keperluan yang ada di sana. Gampang kan? Cocok banget deh buat teman-teman yang love language-nya act of service. Tugas berikutnya adalah birthday celebration. Karena semua kita dirayakan, 2PM pun turut senang dan ingin merayakannya bersama-sama. Jadi di setiap minggu pertama setelah ibadah 2PM, kita nih akan kumpul di ruang nursery sebelah sana untuk kita merayakan birthday. Baik itu birthday teman-teman yang tergabung dalam volunteer maupun teman-teman yang tergabung dalam cool. Nah ayo, makanya ikut cool biar kita bisa nyanyi happy birthday bareng-bareng. Lalu di minggu keempat, ini dia nih teman-teman. Acara yang selalu kita nanti-nantikan, Coffee Lounge. Wadah di mana setelah ibadah kita bisa fellowship satu sama lain, menjalin koneksi baik itu di pekerjaan maupun di kerohanian. Seru banget deh. Di Coffee Lounge ini, hospitality berkolaborasi dengan Cool. Tugas di sini adalah mengatur barisan antrian, menyajikan makanan dan minuman, serta memastikan gak ada yang nambah 5 kali. Lalu yang terakhir, ini gak rutin tapi penting banget. Pokoknya setiap kali 2PM ada acara, hospitality tuh harus siap sedia. Baik itu town hall, cool gabungan dan sebagainya. Definisi act of service yang selalu ada deh pokoknya. Ya intinya hospitality tuh cocok banget buat teman-teman yang mau pelayanan tapi terlalu malu atau terlalu takut untuk memulainya. So, gak usah kebanyakan pertimbangan, habis ibadah ini teman-teman bisa langsung samperin aku atau samperin gembala cool teman-teman lalu bilang gini, gue mau banget nih join jadi volunteer hospitality, gitu ya. Sekian dari aku, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa teman-teman. Gimana, ada yang udah mulai tergerak belum hatinya nih? Ada yang udah mulai deg-degan kok kayaknya hospitality tuh gue banget deh atau apa gitu ya teman-teman. Jangan menghindari panggilan itu ya teman-teman. Langsung join aja di hospitality. Kita butuh teman-teman dan kayak
pastinya teman-teman juga akan diberkati karena kalian melayani bersama-sama kita. Oke, ini yang terakhir kita juga punya sosmed teman-teman. Selain volunteer kita juga ada sosmed 2PM di mana di sini tuh bukan cuma ya info-info kebaktian doang ya teman-teman, tapi juga ada posting-postingan soal kayak cuplikan khotbah yang pasti memberkati banget teman-teman. Jadi kalau kalian belum follow Instagram dan TikTok kita, please follow us gitu. Kita membangun sama-sama. Kita akan kayak lihat apa ya perubahan dan progres kita bersama-sama dari situ teman-teman. Oke, teman-teman, kita mau masuk ke lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Aku undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, ini kami, ini hati kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang besar di dalam kami Tuhan Yesus. Sebab itu kami puji Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Bapa. Kami nyatakan kebesaran-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun
Masa depan kami terjaga di dalam Tuhan. Kami ingin percayakan seluruhnya. Kami ingin percayakan seluruhnya padamu, Yesus Tuhan. Imanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Teruslah beracara di tempat ini Tuhan. Your name is the greatest. Your name
'Cause you are holy God. 'Cause you are holy Jesus. You are worthy of our praise. Kau layak. Mari jemaat-jemaat Tuhan angkat suaramu. Katakan kau layak atas pujian kami Tuhan. You worthy, you worthy. You worthy, you worthy. You worthy, you worthy, you worthy. You worthy, you nikmati hadirat Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, memenuhi tempat ini, memenuhi ruangan ini Tuhan. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, yeah, you are worthy. Worthy is the Lamb. You worthy, you worthy. Worthy is the Lamb. We're just singing. Worthy is the Lamb. 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 What is the Lamb? 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 Come on, church, sing. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? If it's really worthy, what is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God? Your word is the Lamb. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? 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 What was the sing? You're the Lamb. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Sungguh Tuhan, ini pengakuan kami siang hari ini. Engkau layak untuk terima segala penyembahan, segala pujian, segala pengagungan, segala penghormatan, segala kemuliaan, kebesaran yang terbaik hanya layak diberikan kepadamu Tuhan Yesus. Kau anak domba yang disembelih, mati untuk menebus hidup setiap kami dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Dan kami sembah Engkau siang hari ini. Terima kasih Tuhan, membawa setiap kami dalam hadirat-Mu sore hari ini.
Hadirat-Mu menyembuhkan kami. Hadirat-Mu menyegarkan kami. Hadirat-Mu memulihkan kami. Hadirat-Mu mengangkat setiap kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, satu kehormatan kami bisa datang kembali dalam hadirat Tuhan. Sore hari ini kami mohon Tuhan Kau berbicara ke dalam hidup kami. Nyatakan apa yang jadi isi hati-Mu, bantu kami ngerti apa yang Kau mau Tuhan. Supaya kemudian kami bisa rubah hidup kami, selaraskan hidup kami untuk kami ikut dengan maunya Tuhan. Sore ini kami buka hati kami selebar-lebarnya. Izinkan Tuhan untuk berbicara. Kami siap Tuhan untuk duduk dengar apa yang Kau mau katakan. Kami sambut firman-Mu buat hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya siap sambut firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali saudara. Shalom, selamat sore semua. Kok shalomnya gak ada suara? Shalom, selamat sore semua. Nah itu jauh lebih baik. Sebentar sebelum saya berkhotbah, ada satu video yang saya mau ajak kita untuk tayangkan sama-sama. Silakan simak video ini. Wow keren, kasih tepuk tangan buat tim multimedia yang siapkan video itu. Sepanjang bulan ini saudara belajar banyak tema-tema tentang bagaimana menang atas banyak area dalam hidup saudara. Saudara sudah belajar tentang bagaimana menang atas sexual sin. Saudara sudah belajar tentang bagaimana menang atas bad habit itu minggu depan ya. Tapi hari ini pesan yang saya bawa itu seperti mau merangkum banyak hal-hal ini dan menemukan sesuatu yang praktis yang kita bisa bawa pulang untuk kita ngalamin breakthrough dalam hidup kita. Dan apa yang saya mau sampaikan buat saudara hari ini saya kasih judul begini. Are you stuck? Untung nih videonya gak terlalu pecah. Are you stuck? Maksudnya apa Pastor? Pernah gak saudara ngerasa kadang-kadang hidup saudara itu seperti stuck? Stuck itu apa? Seperti nyangkut. Seperti mentok, seperti terhambat, seperti not going anywhere, seperti gak kemana-mana gitu. Pastor kenapa ya hidup saya kok gini-gini aja, saya kok gak bertumbuh, saya kok gak bergerak, saya kok gak berjalan, saya kok gak mencapai hal-hal yang saya tahu saya harus capai. Kok hidup saya gini-gini terus Pastor? Mungkin ini jawabannya. Mungkin banyak dari kita sore hari ini yang perlu belajar, perlu ngerti, dan perlu mengaplikasikan prinsip yang saya sebut kita perlu ngerti tentang bagaimana keluar masuk. Bagaimana keluar masuk. Maksudnya apa itu Pastor? Saya kutip satu ayat dulu dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8a. Pengkhotbah 7 ayat 8a Alkitab katakan begini. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Bahasa Inggrisnya versi King James bilang begini. Better is the end of a thing than the beginning thereof. Better is the end of a thing than the beginning thereof. Mungkin bisa diartikan dengan cara begini. Kadang-kadang kita perlu belajar, ngerti bagaimana mengakhiri sesuatu terlebih dahulu sebelum kita mau memulai sesuatu yang lain. Banyak kita itu terbiasa dengan kita pengen buat ini, pengen lakukan ini, pengen memulai ini. Tapi kita gak ngerti untuk mengakhiri yang lama dulu sebelum kita memulai sesuatu yang baru. Banyak orang saya ngerasa begini stuck
dalam hidupnya, seperti nggak kemana-mana dalam hidupnya, karena nggak ngerti bagaimana mengakhiri certain things in your life. Beberapa hal dalam hidup saudara, untuk demi saudara bisa masuk dalam hal yang baru yang saudara berusaha kerjakan. Alkitab katakan begini di Mazmur pasal 121 ayat yang ke-8. Kita tahu ayat ini umum. Alkitab bilang begini, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita dengar ayat ini kita pikir umum, what's the big deal? Tapi pernah gak ada yang tanya pertanyaan ini? Tuhan akan menjaga apa? Keluar masuk kita. Kenapa ayat ini gak bilang Tuhan akan menjaga masuk keluarmu, tapi keluar masukmu? Saya percaya ada prinsip penting di sini. Kalau kita mau masuk ke dalam sesuatu, kita harus belajar untuk keluar dulu dari sesuatu yang lain. Kita harus belajar mengakhiri sesuatu dulu sebelum bisa move on masuk ke sesuatu yang baru. Makanya Tuhan akan menjaga keluar masuk kita. Saudara tanya sama saya, Pastor, memangnya prinsip ini dalam Alkitab itu ada di mana? Saya bisa tunjukkan ayat demi ayat, cerita demi cerita di dalam Alkitab di mana prinsip yang sama ini polanya selalu secara konsisten berlaku. Musa harus mati sebelum Yosua bisa muncul. Sesuatu yang lama harus berakhir dulu sebelum sesuatu yang baru ini bisa muncul ke permukaan. Yesaya pasal 6 Alkitab bilang begini, sesudah Raja Uzia mati, firman Tuhan datang kepada Yesaya. Hanya ketika satu musim yang lama berakhir, baru musim yang baru bisa dimulai. Elia harus terangkat ke sorga dulu sebelum Elisa bisa menerima jubahnya dan melanjutkan perjalanannya. Sesuatu yang lama harus berakhir terlebih dahulu sebelum sesuatu yang baru bisa dimulai. Paulus katakan begini sama Timotius, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Sekarang bagiku tersedia mahkota. Paulus harus mengakhiri pertandingannya dulu sebelum Timotius bisa menerima tongkat peralihan dan melanjutkan pelayanannya ke tingkatan yang lebih tinggi. Sesuatu yang lama harus berakhir terlebih dahulu sebelum sesuatu yang baru bisa dimulai. Yesus harus mati terlebih dahulu sebelum ada kebangkitan dari antara orang mati. Perjanjian lama harus berakhir dulu sebelum perjanjian yang baru bisa dimulai. Bahkan begini Israel, kalau saudara simak cerita Israel, Israel harus keluar dulu dari Mesir sebelum bisa menuju tanah perjanjian dan masuk ke tanah perjanjian. Prinsipnya apa? Kita perlu keluar dulu untuk bisa masuk. Kenapa beberapa kita ngalamin hidup kita mungkin stuck. Stuck itu ya nyangkut, gak bisa kemana-mana. Mau maju tapi kok gak maju-maju. Mungkin beberapa kita gagal dalam mengerti prinsip tadi. Ada hal-hal yang kita gak bisa akhiri. Ada hal-hal yang belum bisa kita keluar darinya. Untuk kita bisa masuk ke dalam sesuatu yang lain. Sore hari ini saya mau ajak kita untuk mempertimbangkan mungkin ada 4 hal ini yang kita harus belajar akhiri dalam hidup kita, tinggalkan di belakang dalam hidup kita, keluar darinya dalam hidup kita, untuk demi kita bisa move on dan masuk ke dalam rencana Tuhan atas hidup kita. Masuk ke dalam impian Tuhan buat hidup kita. Beberapa dari kita gak bisa memenuhi impian Tuhan, goal Tuhan, visi Tuhan. Karena kita gak mulai dengan gini, menciptakan ruang untuk kita mengejar mimpi itu. Kita tertambat, kita stuck dengan hal-hal yang lama yang berusaha menahan kita. Sore hari ini saya mau ajak kita untuk mempertimbangkan. Mungkin ada 4 hal ini. Saudara cek masing-masing. Mungkin gak ada 4 hal ini dalam hidup saudara. Dan kalau saudara gak bisa belajar untuk akhiri, keluar darinya, saudara akan sulit untuk maju ke depan ke dalam apa yang Tuhan punya buat hidup saudara. Yang pertama, ada satu area ini yang saya percaya semua kita alamin ini. Apa itu Pastor? Disappointment. Saya mau tanya sama saudara. Ada saudara di sini yang hidup, selama hidup saudara gak pernah kecewa sama sekali. Ada? Wah itu sakti kalau ada, nggak ada ya. Semua kita pasti pernah mengalami kekecewaan. Kenapa kita kecewa? Kekecewaan bisa muncul karena banyak hal. Mungkin kita ngalamin kegagalan, mungkin kita dikecewakan karena ada harapan yang tidak tercapai. Ada banyak hal yang mungkin mengecewakan hidup kita. Tapi mungkin satu area ini yang kadang paling terasa menyakitkan, bikin trauma dalam hidup kita. Waktu kita mengalami kegagalan. Tapi ini problemnya. Tahu gak saudara, kegagalan itu sendiri sebenarnya bukan masalah.
Yang jadi masalah seringkali bukan kegagalannya, tapi justru ada orang-orang yang gak bisa move on dari kegagalannya. Orang bilang begini, Pastor, waktu saya ngalamin kegagalan itu, it was so bad, it was so hurting. Itu sangat menyakitkan, begitu parah, begitu menghancurkan hidup saya. Masih trauma, berbekas sampai hari ini, Pastor. Saya gak bisa maju, saya gak bisa move on. Kenapa? Hidup saya dipenuhi sama ketakutan. Hidup saya dipenuhi sama trauma. Banyak dari kita yang simpan rasa sakitnya, lukanya, traumanya, dan membuat kita gak bisa bergerak maju. Thomas Alva Edison, penemu bola lampu. Satu kali ditanya, dibilang, ada orang ngomong sama dia satu kali. Dia bilang gini, hey Thomas Alva Edison, kamu gagal begitu banyak kali. Maybe you should stop. Mungkin sebaiknya kamu berhenti. Dia nyalakan bola lampu, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Kamu udah coba begitu ribuan kali. Mungkin kamu perlu berhenti. Thomas Alva Edison reply dengan bilang begini, no. Saya belum pernah gagal dalam hidup. Saya justru menemukan 10.000 cara untuk tidak bikin bola lampu. Dia bahkan melihat kegagalannya bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai keberhasilannya menemukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Banyak dari kita problemnya, kita lihat semua kegagalan itu sebagai hal-hal dalam hidup kita yang buat kita gak bisa maju ke depan. Kita stuck dengan kegagalan kita. Banyak dari kita yang ngalamin begini, banyak dari orang yang gagal itu sebenarnya terjadi karena ada begitu banyak orang yang tidak menyadari seberapa dekatnya mereka dengan keberhasilan, di titik mereka keburu menyerah. Saya ulangin, ini kegagalan. Banyak orang ngalamin kegagalan dalam hidupnya itu karena mereka tidak menyadari seberapa dekatnya mereka dengan keberhasilan, di titik mereka keburu menyerah. Saya kadang berpikir, ngutip Thomas Alva Edison tadi, kenapa ya ada orang bisa punya persistensi, ketekunan, kegigihan yang nggak pernah berhenti, dia push terus dirinya, dia coba lagi, coba lagi. Saya berpikir, ini orang pasti cuma simpan satu pemikiran dalam otaknya, apa itu? Dia sekedar tanya satu pertanyaan sederhana yang bikin dia bisa bangkit lagi dan maju lagi, apa? Dia sekedar tanya, bagaimana kalau percobaan berikutnya itu yang berhasil? Waktu dia coba, kita ingat mungkin satu kali kita bikin sesuatu begitu excited memulai sesuatu dan excitement kita bertahan sampai kapan? Sampai di titik kita gagal. Waktu gagal kita kecewa, kita bilang apa? Aduh, takut ya coba lagi. Tapi orang kayak Thomas Alva Edison dia sekedar tanya begini, bagaimana kalau percobaan saya yang berikutnya ini yang berhasil? Dia kumpulkan kekuatannya lagi, harapannya lagi, usahanya lagi, dan dia coba yang kedua sampai gagal lagi. Orang udah kecewa lagi, dia bertanya lagi gimana kalau yang berikutnya itu yang nyala. Dia kumpulkan effortnya lagi, energinya lagi, harapannya lagi untuk coba yang ketiga, gagal lagi. Dia sekedar simpan satu pertanyaan, gimana kalau yang berikutnya nyala. Banyak dari kita yang gak sadar, Tuhan punya hal-hal yang besar dalam hidup kita, tapi kita keburu menyerah di satu tikungan terakhir sebelum yang berhasil ada di depan mata. Banyak dari kita hidupnya stuck dan akhirnya gak kemana-mana. Karena kita simpan luka kita dan trauma kita gak mau bangkit lagi dan coba lagi. Sore hari ini mungkin area pertama yang kita perlu belajar untuk tinggalkan di belakang. Keluar darinya, keluar dari apa? Keluar dari kekecewaan kita, keluar dari trauma kegagalan kita. Kita bangkit lagi dan coba lagi. Munculkan satu pertanyaan itu dalam dirimu. Kalau engkau pernah gagal berkali-kali sekalipun, Alkitab bilang ini di kitab Amsal. Orang benar bisa jatuh sampai 7 kali, namun dia bangkit lagi. Artinya apa? Bahwa kita gak akan pernah benar-benar gagal sebelum kita gagal untuk bangkit lagi. Kalau kita bisa selalu bangkit lagi dan coba lagi, bangkit lagi dan coba lagi, bangkit lagi dan coba lagi. Saya percaya begini, semua kita akan melangkah makin dekat kepada keberhasilan yang Tuhan sudah siapkan buat hidup kita. Terlalu banyak orang yang gagal hidupnya. Itu karena mereka tidak menyadari seberapa dekatnya mereka dengan keberhasilan, di titik mereka keburu menyerah duluan. Ayo sore hari ini mungkin beberapa kita perlu tinggalkan itu. Tinggalkan kegagalan kita, trauma kita, rasa takut kita untuk coba lagi di belakang. Kenapa? Karena Tuhan punya harapan dan sesuatu yang baru buat kita di depan. Kumpulkan effort yang baru, kita coba lagi. Kalau gagal pun bangkit lagi dan coba lagi. Kalau gagal pun bangkit lagi dan coba lagi. Itu area pertama yang mungkin beberapa kita perlu belajar untuk tinggalkan di belakang. Area apa itu? Disappointment, kekecewaan. Tapi kemudian ada area kedua. Ya mungkin beberapa kita perlu pertimbangkan, kenapa hidup saya stuck ya Pastor?
Saya nggak trauma sama kegagalan, saya selalu bisa move on dari kegagalan. Saya selalu bisa bangkit lagi, temukan kekuatan untuk coba lagi dan melangkah. Hidup saya nggak stuck di area itu. Tapi mungkin ada area kedua ini yang beberapa kita stuck. Apa itu? Bukan cuma disappointment, ada satu area lain yang namanya bitterness. Kepahitan. Nah orang tanya sama saya, Pastor, bedanya disappointment sama bitterness itu apa? Bedanya kekecewaan sama kepahitan itu apa? Saya kasih perbedaan umum aja. Kekecewaan itu biasanya terhadap sesuatu. Kehilangan, kerugian, kegagalan, itu kecewa. Tapi kepahitan biasanya itu terhadap seseorang. Itu perbedaan utamanya. Kekecewaan itu terhadap sesuatu, sedangkan kepahitan itu terhadap seseorang. Nah maksudnya kita ngalamin kegagalan terhadap seseorang itu gimana Pastor? Ketika ada orang mengecewakan kita, ketika ada orang mengkhianati kita, ketika ada orang jahatin kita, apakah otomatis kepahitan muncul? Enggak. Waktu orang jahatin kita, orang tipu kita, orang perlakukan kita nggak adil, kita marah dan itu wajar. Kepahitan belum muncul ketika kita punya reaksi marah. Tapi kepahitan baru muncul ketika kita memutuskan untuk tidak mengampuni. Kepahitan baru muncul ketika kita memutuskan untuk tidak mengampuni. Dan saudara berpikir begini, apa hubungannya saya pahit dengan hidup saya stuck? Why am I stuck in my position when I choose not to forgive someone? Ketika saya memilih nggak mengampuni seseorang, hubungannya apa? Saya mau kasih ilustrasi buat saudara untuk menggambarkan apa yang sebenarnya kepahitan lakukan terhadap hidup saudara. Saya sudah minta tolong, tadi ada 2 orang volunteer bisa tolong maju ke depan dengan cepat. Biar saya bisa berkenalan sama mereka. Mereka akan bantu saya kasih lihat saudara apa yang kepahitan kerjakan dalam hidup kita. Boleh kenalan yang baju hitam namanya siapa? Renaldi. Philip. Ini Philip dan Renaldi. Oke, boleh berdirinya agak jauhan, jangan dekat-dekat. Renaldi dan Philip. Oke. Katakanlah saya lagi menghidupi hidup saya dengan normal dan biasa-biasa. Saya berinteraksi dengan banyak orang, mengerjakan banyak hal. Sampai di suatu titik di perjalanan hidup saya bertemu dengan Renaldi. Saya berkenalan sama dia, awalnya baik-baik aja. Dan ketika ngomong dia pintar sekali meyakinkan saya. Dia bilang, bro yuk kita bisnis bareng. Ya udah, ide yang bagus, saya pikir bisnis bareng sama dia. Wah harapannya sangat tinggi, cita-citanya sangat besar. Kita nyemplungin modal sama-sama di tengah perjalanan ternyata Renaldi ini penipu. Ternyata dia mengkhianati perjanjian itu. Dia ambil semua uang saya. Dia bikin saya jatuh miskin. Dan dia melarikan diri, kabur. Saya benar-benar kecewa. Saya benar-benar marah. Saya ngomong tadi, kegagalan dalam hidup kita itu sesuatu yang biasa. Kita marah terhadap orang yang mengecewakan kita, itu wajar. Tapi kepahitan baru muncul ketika saya memutuskan begini. Wah ini orang benar-benar parah. Saya pokoknya sampai kapanpun, sampai mati, saya nggak akan ampuni orang ini. The moment saya putuskan nggak bisa mengampuni dia, Renaldi ini. Saudara tahu apa yang sebenarnya saya lagi lakukan atas hubungan ini? Saya kasih lihat nih, ini persis apa yang terjadi kepada orang yang saudara nggak bisa ampunin. Saudara sebenarnya justru sedang membawa dia masuk ke dalam hidup saudara. Kok gitu Pastor? Iya, karena mulai dari saat itu saudara putuskan gak bisa ngampunin orang ini. Saya beritahu saudara, makin gak dipikirin, makin kepikiran terus. Benar? Makin berusaha dihindarin, makin muncul terus ini orang. Dan ini realitanya. Kemana saudara pergi, apa yang saudara lakukan, orang ini ikut sama saudara. Di titik saudara mulai memutuskan gak mengampuni orang ini. Halo? Saudara diajak makan enak. Di depan saudara ada semua makanan favorit saudara. Makanan jadi gak selera. Kenapa? Renaldi saudara ajak kemana-mana. Halo, bener ya? Ketemu temen. Gue lagi bete hari ini. Loh kenapa? Urusannya apa? Memang kita salah apa? Enggak, bukan salah temenmu kamu bete terus. Karena kamu ketemu temen, kamu ajak Renaldi sama hubungan kamu. Saya kasih tahu itu baru satu orang yang mengecewakan hidup saudara dan yang saudara putuskan gak bisa ampuni. Di tengah perjalanan, saya kasih lihat apa yang terjadi. Saudara ketemu orang yang lainnya lagi. Siapa namanya tadi? Philip. Saudara ketemu satu orang lagi. Dan lihat ini. Hidup saudara yang udah terluka duluan, gak bisa mengampuni. Saudara udah punya bekas luka itu yang bikin saudara ngelihat semua orang di sekitar saudara. Udah langsung penuh kecurigaan.
Ketemu orang baru, Philip. Dia belum buat apa-apa dalam hidup saudara. Nih orang pasti sama, penipu juga nih. Hubungannya apa? Saudara bahkan belum kenal dia sama sekali. Tapi saudara mulai lihat semua orang lain dengan kacamata yang saudara pakai ketika saudara gak bisa ngampunin orang yang pertama tadi. Saudara mulai lihat orang dengan kecurigaan, saudara lihat orang dengan segala macam pandangan negatif, dengan segala macam pikiran negatif, buruk semuanya. Sampai apa? Sampai Philip berusaha meyakinkan, bro, I'm a different person. Bro, saya ini orang yang berbeda sama sekali. Tolong dong jangan begitu, kasih saya kesempatan. Akhirnya pelan-pelan, ya karena lukanya baru satu, kepahitannya cuma satu. Ya saya berusaha lah, buka hati lagi, buka diri lagi. Ya udahlah, oke lah bro, gue belajar percaya sama lu. Kayak lu kayaknya agak beda. Ya memang potongannya mirip-mirip, tapi kayaknya beda lah. Akhirnya saya putuskan untuk kasih kesempatan yang lain sama Philip ini. Akhirnya kita bilang, yaudah bro, kita bikin sesuatu sama-sama. Kita jalanin sesuatu sama-sama, saya mulai belajar percaya sama orang yang kedua. Saya tanya kepercayaan saya sama orang yang kedua, itu bertahan sampai kapan? Sampai orang yang kedua juga sama-sama mengkhianati hubungan itu. Ternyata dia penipu yang lebih parah lagi dari yang pertama. Dia makan uang saya, dia bawa kabur, dia hancurkan hubungan kita. Dan saya sangat marah sama apa yang dia lakukan sama hidup saya. Dan saya putuskan, ini orang semua memang sama. Renaldi, Philip, siapa lagi namanya. Nama-nama Kristen semua. Saya gak bisa ampuni. Pokoknya sampai kapanpun saya gak akan maafkan. Kepahitan muncul di titik saudara memutuskan gak bisa ngampuni. Dan saudara tahu apa yang saudara lakukan waktu saudara putuskan itu? Kamu gandeng tangannya lagi. Saudara mulai bawa orang kedua ini dalam hidup saudara, kemana saudara pergi, apa yang saudara lakukan. Saudara mulai punya gerbong nih, saudara punya mulai bawa rombongan nih, kemana saudara pergi dalam hidup saudara. Pulang ke rumah, pencet bel, ting dong, istri udah cantik, dia siapkan, dia dandan, dia sambut saudara depan pintu. Sayang, apa kabar? Apa kabar? Kenapa istrimu kamu damprat? Kenapa istrimu kamu marahin? Saya kasih tahu istrimu gak salah apa-apa. Tapi salahnya kamu pulang, kamu bawa rombongan ini datang ke rumah kamu. Makanya kamu gak selera, ketemu istri pun istri yang jadi korban kamu marahin gara-gara dua orang ini. Masuk ke dalam, istri pikir kesian lah, mungkin dia memang lagi capek. Kasih siapin makanan kesukaannya, semur jengkol sama pete. Wah udah siapin semuanya enak-enak. Duduk sayang makan makanan kesukaan kamu. Apa ini jengkol? Saya gak doyan jengkol. Kok bisa jadi gak doyan? Kan makanan kesukaan. Jengkol jadi gak enak rasanya. Kenapa? Karena saudara duduk di meja makan. Tebak, lihat ke kiri, lihat siapa? Renaldi. Kanan lihat siapa? Philip. Makan jadi gak selera. Makan jadi gak enak rasanya. Ya udahlah, akhirnya seharian itu udah marah-marah terus. Makan juga udah gak selera. Saudara putuskan untuk tidur. Saudara masuk ke tempat tidur, AC dibuat nyaman. Angkat selimut, nengok ke kiri. Lihat siapa? Tidurmu pun jadi gak pulas kan, susah tidur, jungkir balik segala macam gak bisa tidur. Saudara minum semua obat tidur apa segala macam, berusaha untuk tidur. Akhirnya tidur juga, udah jungkir balik tidur, akhirnya tidur juga. Pagi-pagi bangun, pasang alarm, bangun, melek. Yang pertama saudara lihat siapa? Saya lagi kasih lihat sama saudara, apa yang kepahitan kerjakan dalam hidup saudara. Dan banyak orang bilang gini, siapa yang harus saya lakukan pastor? Ampuni mereka. Enak banget. Mereka gak layak diampuni. Gak pantas mereka diampunin. Saya mau kasih lihat nih yang lain sama saudara. Di saat saudara bilang gak layak mereka diampunin. Males, rugi banget gua ngampunin dia. Waktu saudara bilang rugi ngampunin dia. Pengampunan bukan tentang kasih apa yang pantas atau gak pantas mereka terima. Waktu saudara bilang gak pantas diampunin. Saudara gak tahu kan. Mungkin Renaldi lagi enak-enak di pinggir pantai di Bali sana berjemur sambil minum orange juice. Saudara gak tahu. Mungkin si Philip lagi jalan-jalan ke Singapura, shopping di situ. You don't know what they are enjoying. Yang suffer bukan mereka waktu saudara gak ampunin mereka. Yang suffer siapa? Yang menderita siapa? Saudara sendiri. Makanmu jadi gak enak. Pertemananmu jadi gak enak. Tidurmu jadi gak nyaman. Hidupmu jadi berantakan. Karena saudara memilih untuk gak mengampuni mereka. Dan banyak orang, dengar ini. Hidupnya stuck. Gara-gara saudara bawa rombongan. Ini baru 2 orang yang saudara gak bisa ampunin. Saudara silakan teruskan aja. Ini ada berapa orang di sini. Mau kita lanjutin sampai besok pagi nggak selesai ini. Saudara bisa bawa mundur rombongan yang panjang sekali dalam hidup saudara. Ketika saudara putuskan semua orang yang mengecewakan saudara, saudara nggak bisa ampunin. Dan hidup saudara penuh dengan kepahitan. Dengar begini, kalau kita mau maju, kita mau benar-benar kejar apa yang jadi rencana Tuhan buat hidup kita. Kita perlu belajar untuk keluar dari sesuatu. Tinggalkan di belakang apa yang harus kita tinggalkan. Apa itu? Yang kedua nih, kepahitan kita.
Gimana caranya? Let them go, lepasin mereka. Melepaskan pengampunan bukan tentang memberikan. Langsung kabur aja. Melepaskan pengampunan bukan tentang memberikan sama mereka apa yang mereka pantas berikan atau enggak. Tapi memberikan pengampunan tentang membebaskan hidup saudara. Untuk saudara jadi bisa mengejar apa yang jadi rencana Tuhan buat hidup saudara. It's about freeing yourself. Tentang membebaskan diri saudara sendiri. Tapi pastor, mereka itu kan harus dapat ganjarannya. Itu bukan urusanmu. Biar penghakiman itu miliknya Tuhan. Biar keadilan itu bagiannya Tuhan. Mereka yang berurusan sama Tuhan. Tapi apa yang ada di dalam kendali kamu, apa itu? Lepaskan pengampunan. Tentang bebaskan diri saudara sendiri mengejar apa yang Tuhan punya buat hidup saudara. Thank you ya Philip, Renaldi, boleh kembali kasih tepuk tangan buat mereka. Ini mungkin area kedua yang saudara perlu consider untuk tinggalkan di belakang. Untuk keluar darinya dalam hidup saudara. Apa itu? Kepahitan. Yang pertama tadi kekecewaan. Ayo mengumpulkan energi dalam diri saudara, tanya gimana kalau yang berikutnya berhasil. Bangkit lagi dan coba lagi. Yang kedua kepahitan. Sadar hari ini bukan tentang mereka. It's about you. You are the one who is stuck. Saudara yang nyangkut. Saudara yang gak bergerak ketika saudara tidak bisa mengampuni. Maka lepaskan pengampunan. Memilih untuk lepaskan pengampunan itu membebaskan diri saudara untuk mengejar apa yang Tuhan punya buat hidup saudara. Yang ketiga, beberapa kita mungkin perlu consider untuk keluar dari apa yang saya sebut old relationship. Hubungan yang lama. 1 Korintus 15 ayat 33 Alkitab katakan begini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Do not be misled. Jangan kamu nyasar, salah arah. Bad company corrupts good character. Tadi di awal saya dengar Cool itu dipromosikan. Cool itu bukan sekedar satu program bagus yang semua harus terlibat di dalamnya. Waktu saudara terlibat ikut Cool, yang untung bukan gereja, yang untung hidup saudara sendiri. Kenapa? Karena saudara jadi tergabung di dalam satu komunitas yang baik, yang akan menolong saudara bertumbuh di situ. Alkitab katakan, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Maksudnya apa pastor? Kadang-kadang ini problem kita. Waktu kita mulai kenal Tuhan, kita berusaha tetap mempertahankan apa yang kita udah bangun selama ini. Siapa? Teman-teman kita yang lama pastor. I'm not saying you have to leave all your friends. But sometimes you have to realize some friends are not worth keeping. Saya nggak bilang saudara harus tinggalkan semua teman saudara. Tapi kadang-kadang kita perlu sadar, ada beberapa teman yang gak pantas juga untuk kita pertahankan. Kenapa? Waktu kita mau bertumbuh, kita mau melayani, kita mau jadi lebih baik. Ada teman-teman yang selalu grecokin dan bilang gini, udah lalu fanatik banget sih sekarang. Udah lalu terlalu ekstrim sekarang. Udah lalu terlalu radikal sekarang. Udah lalu terlalu suci sekarang. Udah lalu gereja melulu sekarang. Ada orang-orang yang selalu berusaha tarik kita turun. Saya percaya orang-orang ini nggak seharusnya ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena Alkitab bilang pergaulan yang salah itu merusak kebiasaan yang baik. Atau ini problem lainnya. Saudara bilang gini, pastor saya udah tinggalkan teman-teman saya nggak benar. Terus gimana? Ya karena pandemi saya mulai bangun teman-teman yang baru. Nah ini problemnya, kadang-kadang hidup kita udah sampai satu tahap tertentu, udah mulai melakukan hal-hal yang baik. Karakter kita mulai diubah, kita mulai melayani Tuhan, cinta Tuhan, kita mulai punya certain disiplin. Tapi kemudian kita bangun pertemanan yang baru. Yang dimana orang-orang ini mulai gerogoti, dia bilang lagi, udahlah bro, sekarang zamannya udah beda. Gereja udah gak kayak dulu, udahlah lu jangan begitu-begitu lagi lah. Udahlah begini-begini. Ini apa-apa? Yang pertama kita mau baik, ditarik jangan baik. Tapi yang kedua udah baik. Makanya bahasa Inggrisnya bilang gini, bad company corrupts. What does corrupt mean? Corrupt means what was already good, apa yang udah baik digerogoti. Apa yang udah baik itu diprotolin. Apa yang udah baik itu yang berusaha diturunkan levelnya. Kadang-kadang bukan tentang teman lama kita yang kita perlu jauhin. Tapi teman baru kita yang mulai menggerogoti yang baru. Yang kita udah punya baik dalam hidup kita. Prinsipnya sama. Beberapa kita stuck hidup kita. Karena kita gak ngerti bagaimana menjaga kita punya circle, kita punya komunitas, kita punya lingkaran. Kita gak ngerti bagaimana buat lingkaran kita baik sehingga mereka bisa dorong kita maju. Saya kasih prinsip buat saudara. Kalau teman-temanmu itu gak bisa dorong kamu maju, setidaknya jangan tarik kamu mundur. Ada 3 jenis pertemanan yang kita perlu ngerti. Yang pertama, there are always people who try to bring us down. Selalu ada orang-orang yang berusaha tarik kita turun.
Yang ini kategorinya saran saya, jauhin, tinggalkan. Tapi ada kategori yang kedua teman. There are people around us who simply don't care. Ada orang-orang di sekitar kita yang bodoh amat. Gue mau ke gereja, urusan lu. Gue mau puasa, ya itu perut-perut lu. Gue mau pelayanan, teman kita. Tapi nggak gerecokin. Yang ini saudara pertahankan masih boleh. Kenapa? Karena setidaknya mereka nggak tarik saudara turun dan mudah-mudahan saudara yang pengaruhi mereka untuk kenal Tuhan. Tapi ada jenis teman yang ketiga yang saudara perlu benar-benar punya dalam hidup saudara. Orang-orang yang bisa bantu saudara bertumbuh, dorong saudara maju, bawa saudara naik. Orang-orang yang kayak gini yang saudara perlu punya di sekitar hidup saudara. Banyak saudara bilang begini, Pastor, saya justru gak punya yang ketiga. Saya kasih tahu alasannya, banyak kita gak punya jenis teman yang ketiga. Karena kita terlalu banyak pertahankan yang pertama. Banyak kita gak mau tinggalkan teman-teman yang salah untuk bangun pertemanan yang baru. Banyak kita takut waktu saya tinggalkan nanti saya gak punya teman. Saya kasih tahu, waktu saudara tinggalkan orang-orang yang salah, Tuhan baru akan masukkan saudara ke komunitas yang benar. Teman-teman yang baik yang akan bantu saudara bertumbuh. Yang ketiga nih, beberapa kita mungkin perlu pertimbangan. Why is my life stuck? Kenapa hidup saya stuck? Mungkin saudara selama ini punya bad company, teman-teman yang salah di sekitar hidup saudara. Yang keempat, yang terakhir, yang saudara mungkin perlu pertimbangkan untuk tinggalkan di belakang. Ingat, kalau mau masuk ke dalam sesuatu yang baru, keluar dari yang lama. Mau memulai sesuatu yang baru, akhiri yang lama. Yang keempat, yang terakhir, maybe you should also consider to leave behind, yang saya sebut begini, old habit and sinful lifestyle. Jangan terlalu buru-buru karena penjelasannya lumayan. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Saudara perlu dengar ayat ini. Ini dua ini saya jadikan satu karena di satu ayat ini tercantum dua-duanya. Penulis Ibrani katakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Menurut penulis Ibrani, Tuhan punya pertandingan untuk kita berlari di dalamnya. But sometimes in our journey, dalam perjalanan kita, dalam pertandingan kita, tadi saya bilang, are you stuck? Saudara ngerasa kayak, kenapa hidup saya berhenti di sini? Dan salah satu alasan yang mungkin, penulis Ibrani bilang begini, karena mungkin ada dua hal ini yang tangling, yang menjirat kaki kamu. Yang satu namanya beban, yang satu namanya dosa. Saya tanya sama saudara, saudara mau berlari? Yang satu diikat beban, yang satu diikat dosa. Dua-duanya rantai. Saya tanya, saudara bisa lari gak? Mau lari tapi dirantai kaki kiri, kaki kanan, bisa lari gak? Saya kasih tahu bisa. Tapi lari di tempat. Apa masalahnya lari di tempat? Saya ini naik treadmill tiap hari. 2 jam saya di treadmill tiap hari. Jadi saya ngerti lari di tempat. Apa masalahnya lari di tempat? Ini masalahnya orang lari di tempat. Capeknya berasa, tapi gak kemana-mana. Bener, cobain. Capeknya terasa, tapi kok di sini-sini aja ya. Beberapa kita sebagai orang Kristen ngerasa hidup kita stuck. Pastor, I've tried everything. Saya udah coba semua. Capeknya terasa. Terlibat ini, itu, lakukan banyak hal, aktivitas, pelayanan, semua saya berusaha terlibat. Tapi kok hidup saya di sini-sini aja gak kemana-mana. Capeknya terasa, tapi kok saya gak gerak-gerak. Saya kok gak maju-maju, saya gak kemana-mana. Mungkin ini alasannya. Karena ada 2 hal ini yang merantai hidup kita. Yang pertamanya beban, yang kedua namanya dosa. Saya jelaskan satu-satu, simple aja. Gimana caranya Pastor saya bisa tinggalkan dosa di belakang? Ini yang menarik tentang dosa, semua kita tahu dosa itu apa. Tapi ironisnya banyak kita gak bisa lepas dari ikatan dosa. Saya mau jelaskan dengan cara yang simple. Kalau saudara kembali ke kitab Kejadian pasal yang pertama, saudara akan ngerti begini, manusia dari awal diciptakan untuk begini, hanya diisi dan dipuaskan oleh Tuhan. Pertama kali manusia diciptakan, Alkitab bilang Tuhan Allah menghembus nafas hidup. Ketika nafas hidup masuk manusia jadi hidup, dan dari awal manusia tahu hanya penciptanya yang bisa memuaskan hidupnya. Prinsip ini saudara ngerti dulu. Apa yang terjadi Pastor? Kemudian manusia jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi waktu manusia jatuh dalam dosa? Hubungan manusia terputus dengan Tuhan. Dan ketika hubungan itu terputus, ini problemnya. Kepuasan yang tadinya didapatkan dari Tuhan, itu gak didapatkan lagi. Karena ada hubungan yang putus. Sehingga tercipta kekosongan dalam diri manusia. Nah dengar ini dosa.
Apa itu dosa, Pastor? Dosa adalah upaya kita sendiri berusaha memuaskan diri kita dengan hal-hal yang kita pikir bisa memuaskan. Kenapa orang pakai narkoba, kenapa orang free sex, kenapa orang buat semua dosa? Karena berpikir semua itu mendatangkan kepuasan. Tapi manusia harus ngerti, saudara harus ngerti. Satu-satunya yang bisa memuaskan hidup saudara adalah ketika saudara diisi sama pencipta saudara. Hadirat Tuhan. Jadi saya selalu percaya ini. Kalau saudara mau lepas dari dosa, kuncinya bukan masuk kamar, kunci pintu. Gak boleh ketemu siapa-siapa. Saya kasih tahu bahkan di kamar tidur private saudara, buka internet, jatuh juga dalam dosa. Kuncinya bukan itu. Kalau kamu lepas dari dosa, kamu harus pelepasan. Saya ketemu orang-orang yang dilayani pelepasan berkali-kali. Tiap kali manifestasi, jungkir balik, muntah-muntah segala macam gitu. Selalu balik untuk dilayani lebih banyak lagi. Karena dosanya, karena ikatannya gak lepas-lepas. Kenapa? Karena selama kekosongannya gak diisi dengan yang benar, dia akan selalu cari pemuasan yang lain. Dan kita akan jatuh terus dalam dosa. Kitab Roma jelaskannya begini, justru hal tersebut yang kita tahu gak boleh kita lakukan, justru kita langgar terus. Dan hal tersebut yang kita tahu kita harus lakukan, gak ada yang kita lakukan. Jadi gimana lepas dari dosa, Pastor? Simple. Saudara harus berusaha menemukan kepuasan saudara dari pencipta saudara. Masuk di dalam hubungan keintiman yang memuaskan hidup saudara. Bukan masuk dalam agama, tapi masuk dalam hubungan yang memuaskan hidup saudara. Dan saya percaya begini, the moment saudara dapatkan kepuasan itu, kenikmatan dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba kekosongan itu terisi. Dan tiba-tiba gak ada lagi dorongan. Buat saudara coba ini, lakukan itu, kerjakan ini. Dia semua yang bersifat dosa. Ini prinsip. Selama orang lapar, dia akan cari semua yang bisa makan. Ketika gak ada makanan sehat pun, kalau perlu sampah pun dia akan makan. Itu dosa. Ketika kita gak dapatkan kepuasan dalam hadirat Tuhan, kita gak dapatkan hubungan yang benar, kita akan mulai cari hubungan yang salah, berusaha dapatkan kepuasan. Tapi menjirat kita dalam dosa. Tapi ketika kita dapat makanan kita yang benar, kita kenyang. Kita gak akan cari makanan yang sampah. Kita akan jauhi, hindarin. Kita akan lepas dari dosa. Itu dosa. Tapi kemudian bagian kedua, satu yang ikat adalah dosa. Satu lagi yang ikat adalah beban. Beban itu apa, Pastor? Beban adalah segala sesuatu yang kita lakukan sifatnya bukan dosa. Tapi kalau kita lakukan terus, kita gak akan kemana-mana. Stuck. Saya tanya sama saudara di sini ada yang suka nonton drakor, ada? Drakor. Masih musim gak sih drakor? Masih ya, ada baru terus Pastor, jadi musim aja terus ada ya. Saya tanya nonton drakor dosa atau enggak? Nonton drakor dosa enggak? Enggak, kan bukan porno ya. Drakor biasa, enggak dosa ya. Tapi saya tanya sama saudara, kalau saudara nontonnya pagi, siang, sore, malam, ketemu pagi lagi drakor terus dosa atau enggak? Tetap enggak dosa. Masa kalau dikit nggak dosa, kalau banyak jadi dosa. Ntar tanya sama Pastor Eradi, Pastor jadi dosisnya satu hari berapa episode? Nggak gitu. Ya kalau dikit nggak dosa, banyak pun sebenarnya nggak dosa. Nonton drakor pagi, siang, sore, malam nggak dosa. Problemnya gini, your life is not going anywhere. Hidupmu nggak kemana-mana, di situ-situ aja, nyangkut, stuck. Yang cowok suka main game PS, main PS dosa nggak? Enggak, main biasa kan PS. Tapi pagi, siang, sore, malam main PS. Hidupmu gak akan kemana-mana, itu namanya beban. I used to have a lot of weight, beban. Dulu hobi saya makan. Saya mau bikin simple aja, gimana caranya lepas dari beban kita, Pastor? Dari habit kita. Saudara pernah dengar istilah gini? Manusia adalah makhluk kebiasaan. Human being is a habitual being. Manusia itu makhluk yang isi hidupnya kebiasaan. Maka gini, kalau kita mau tinggalkan satu kebiasaan, ini prinsipnya. Saudara harus mengintroduce satu kebiasaan baru, yang baik, yang sehat, ke dalam sistem hidup saudara. Gak bisa cuma dibilang, tinggalkan kebiasaan yang lama. Ini gak boleh. Terus saya ngapain? Ya bengong aja, gak bisa. Saya kasih tahu, saudara harus temukan kebiasaan baru, yang baik, yang sehat. Introduce dalam sistem saudara, lakukan konsisten, itu akan replace kebiasaan lama saudara. Dulu hobi saya makan. Dulu hobi saya duduk gak ngapa-ngapain. Sekarang hobi saya olahraga, saya naik treadmill, saya workout. Itu hobi saya yang baru. Dan kalau gak lakukan itu rasanya gak enak. Gitu. Ketika itu saya introduce new habit, I let go of my old habit. 4 hal ini yang mungkin saudara perlu pertimbangkan dalam hidup saudara hari ini. Kenapa hidup saya stuck, Pastor?
Mungkin karena kita belum belajar prinsip tadi, kita harus keluar dari sesuatu untuk masuk ke dalam sesuatu yang lain. Kita harus tinggalkan yang lama untuk bisa masuk ke dalam yang baru. 4 hal ini yang saya mau ajak saudara untuk consider. Sepanjang bulan ini saudara dengar banyak hal, tinggalkan dosa seksual, saudara tinggalkan kebiasaan lama, tinggalkan ini dan itu. Hari ini secara umum aja 4 hal ini yang mungkin saudara perlu tinggalkan di belakang. Yang pertama tadi kekecewaan. Kalau saudara gak bisa tinggalkan kekecewaan, move on. Saudara gak bisa maju. Yang kedua, kepahitan. Ingat tadi, melepaskan diri saudara sendiri untuk maju. Itu pilihan saudara kok, bukan pilihan orang-orang itu. Saudara tunggu mereka minta ampun sama saudara, forget it. But choose to forgive them, to let yourself go, untuk melepaskan diri saudara sendiri. Yang ketiga, saudara memilih untuk meninggalkan teman-teman yang gak seharusnya ada dalam hidup saudara. Yang keempat, ada dosa dan gaya hidup yang salah yang mungkin saudara perlu tinggalkan. Yuk saya mau ajak kita sore hari ini kita datang sama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih sore hari ini kami diperhadapkan dengan pertanyaan tadi. Are you stuck? Apakah kamu stuck? Apakah hidup kami stuck? Beberapa kami Tuhan kalau mau jujur datang sama Tuhan sore hari ini. Beberapa kami mungkin ngerasa hidup kami stuck di titik ini. Kami mau maju tapi kami gak maju-maju. Bertahun-tahun kami punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan untuk maju. Untuk bergerak, untuk mengalami sesuatu yang baru. Tapi kami gak kemana-mana dan sore hari ini kami belajar Tuhan. Ada 4 area ini yang mungkin menahan hidup kami untuk gak bisa maju. Area kekecewaan yang bikin kami trauma dan takut untuk move on. Tuhan kami mau tinggalkan itu di belakang, mau kumpulkan satu energi yang baru, satu kekuatan yang baru, harapan yang baru dan tanya sama diri kami. Bagaimana kalau yang berikutnya kami coba itu berhasil. Tuhan kami percaya Engkau menghendaki kami untuk bangkit lagi dan coba lagi. Engkau gak mau kami gagal karena kami menyerah di titik kami harusnya maju. Tolong setiap kami Tuhan yang nyangkut dengan kegagalan kami mau bangkit lagi dan coba lagi. Tuhan area kedua yang mungkin beberapa kami stuck di situ. Ada orang-orang yang melukai hidup kami. Begitu menyakitkan, begitu beratnya, begitu parahnya Tuhan. It leaves a scar. Itu menyisakan satu bekas luka yang dalam. Dan bahkan sampai masih teringat sampai hari ini. Ketika namanya tersebut, rasa marahnya muncul lagi. Ketika orang itu lewat, rasa marahnya muncul lagi. Kami sadar hari ini Tuhan. Mungkin kami tertambat, kami stuck dengan bitterness. Makanya kami gak bisa maju. Hari ini kami lihat gambaran tadi. Iblis menipu kami selama ini berpikir. Kalau kami ampuni orang itu enak banget. Untung dia, saya rugi. Enggak Tuhan, hari ini kami lihat dengan cara yang berbeda. Waktu aku lepaskan pengampunan, yang untung bukan orang itu, yang untung aku sendiri. Karena aku lagi melepaskan diriku. Gak lagi terikat dengan beban yang aku bawa sepanjang hidupku. Dan gak bisa kemana-mana. Sore hari ini Tuhan aku berdoa, Tuhan ada orang-orang di tempat ini yang memutuskan untuk melepaskan pengampunan. Mereka pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang menang atas kepahitan. Lepas untuk lari kejar apa yang jadi rencana Tuhan buat hidup mereka. Yang ketiga Tuhan ada orang-orang sore hari ini yang sadar. Iya Tuhan, di satu sisi kami mau maju, di sisi lain we've been keeping some of our friends who are not supposed to be there. Kami simpan, jaga pertemanan kami yang harusnya gak ada di situ. Sore hari ini Tuhan ngomong jelas buat kami. Ada orang-orang yang gak seharusnya ada dalam hidup kami. Yang kami harus berani ambil keputusan untuk tinggalkan. Karena kami mau maju. Kami mau punya pertemanan yang benar, yang baik. Kami mau tergabung di dalam cool. Supaya kami bisa bertumbuh di situ. Dan bisa jadi seperti yang Tuhan mau kami jadi. Dan yang keempat Tuhan, kalau ada beban atau dosa yang ikat kaki kami. Pantas Tuhan rasanya kami capek dalam perjalanan kekristenan kami. Tapi hidup kami gak kemana-mana. Maybe we've been stuck dengan beban dan dosa. Kami mau Tuhan bisa lepas dari keduanya. Kami mau cari kepuasan dari hadirat Tuhan. Belajar bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mengisi kekosongan hidup kami dengan keintiman dengan Tuhan. Sehingga gak ada lagi dorongan untuk kami terus jatuh di dalam dosa. Dan kami sadar kami hanya bisa tinggalkan kebiasaan lama kami. Ketika kami mulai masukkan kebiasaan baru yang benar. Kami mau punya kebiasaan yang benar Tuhan. Baca firman Tuhan. Kami datang berdoa, memuji menyembah Tuhan, masuk komunitas. Kami mau bangun kebiasaan-kebiasaan yang benar. Kami mau berolahraga, kami mau lakukan yang benar Tuhan. Karena kami percaya Tuhan punya rencana yang besar buat hidup kami. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan aku berdoa Tuhan buat setiap umatmu sore hari di tempat ini. Gak ada lagi mereka yang stuck dalam hidup mereka. Mereka mulai ambil keputusan itu sore hari ini. Dan mereka akan mulai maju bersama dengan Tuhan. Dan mereka akan lakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup mereka. Bless them Lord I pray. In Jesus name. Amen.
Amen. Amen. Amen, amen. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Wow. That was powerful. Berapa banyak di sini yang di ibadah ini merasakan ada pemikiran yang dibukakan dan diubahkan? Bisa angkat tangan? Wow, hampir semua. Saudara-saudara, pada saat kita datang ke gereja, tentu bukan sekedar rutinitas dan sekedar karena kita hari Minggu kita datang ke gereja. Tetapi pertanyaannya, apakah kita meresponi firman Tuhan? Saya berdoa di tempat ini, di gereja kita yang besar ini luar biasa. Kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Tadi firman Tuhan yang dibagikan sangat praktikal, saudara-saudara. Not abstract at all, but very practical. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita lakukan firman Tuhan. Kita jadikan firman-Nya kesukaan hidup kita. Katakan amin, saudara-saudara. Boleh kita nyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama sambil kita merenungkan firman Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita jadikan lagu ini doa kita bersama-sama. Musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu selama ku hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Apapun Musimku, yes Lord Jesus, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, yes Lord. akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Bapak, biarlah kiranya ini menjadi doa kami bersama-sama. Kami mau mempercayakan masa depan kami di tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami menjadi umat Tuhan yang berkemenangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini, karena kami adalah umat-umat pemenang, kami mau bawakan doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang tak terkalahkan, yang sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kami bisa doakan dan pikirkan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau membawa prayer request kami di hadapan Engkau Tuhan. Untuk teman kami yang ayahnya sedang sakit Tuhan, biar kiranya Tuhan kami berdoa supaya Tuhan sembuhkan ayahnya Tuhan. We speak healing in the name of Jesus. Kami berdoa buat teman kami yang stuck di dalam karirnya Tuhan. Tuhan berkati dan kiranya Tuhan boleh ada terobosan-terobosan baru di dalam karir dan pekerjaannya. Kami juga berdoa Tuhan buat teman kami yang selama ini bergumul dengan pemikiran yang minder, yang selalu merendahkan dirinya sendiri. Tuhan, kami berdoa biar teman kami itu mengerti siapa dia di dalam Kristus, bahwa apa yang Kau lakukan di atas kayu salib adalah cukup dan berkemenangan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan buat teman kami yang sedang menghadapi sidang skripsi. Tuhan, kami berdoa biar kiranya ada favor dari Tuhan, kasih karunia Tuhan boleh turun atas hidupnya. Biar apa yang dia lakukan, pergumulan dan proses yang dilakukan, Tuhan buat menjadi lancar dan luar biasa. Kami juga berdoa buat teman kami Tuhan,
Yang kemarin baru berkabung bahwa ayahnya dipanggil oleh Tuhan, kami we speak healing, we speak comfort untuk Gary Tuhan. Supaya Tuhan boleh sertai dia. Dimanapun dia berada saat ini Tuhan, biar Tuhan boleh hibur dia dan menjadi kekuatan bagi dia. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tidak lupa juga kami berdoa untuk gereja kami, GBI PRJ. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin di atas kami, untuk Pak Niko, Dr. Yanto, untuk Pak Willy, semuanya Tuhan yang mengayomi kami. We speak blessings over their lives. Kami berdoa Tuhan, biarnya Tuhan pakai mereka lebih heran lagi, lebih luar biasa lagi. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, dipakai Tuhan di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan lebih besar dari sebelumnya Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami juga berdoa untuk pembicara hari ini, untuk Pastor Daniel. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan berkati dia berlimpah-limpah. Urapan yang baru terus mengalir dalam hidupnya, supaya Tuhan bawa dia ke dimensi yang baru. Tuhan berikan dia Tuhan, new blessings. Tuhan, supaya dia mengenal Engkau lebih lagi. Dan melalui mulut bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, boleh banyak orang dimenangkan, boleh banyak orang Tuhan dibebaskan dari segala hal yang menghambat mereka bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami hari ini tentunya dengan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke surga. Engkau ada di hadiratnya, di depan Allah yang Maha Kudus. Kiranya engkau boleh pulang dengan menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau. Menjadikan engkau umat Tuhan yang berkemenangan di dalam keseharianmu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. We love you. God bless you.